Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Ya, hari ini sambil di absen, saya mau nanya setiap dari kalian di sini untuk ngulang yang kemarin dikit. Jadi kita akan buka yang present continuous tense dan sambil di ini absen, kalian ngomong satu kalimat itu. Sebentar ya, saya siapkan. Hmm. Oke ya, saya sebut namanya satu persatu, sekalian di absen. Tolong ngomong dalam bahasa Inggris, baik afirmatif, positif ini, negatif, atau pertanyaan. Pakai mic ya. Ini contohnya, silahkan buat dari Lee Chiang Liung. Buat sebuah kalimat, satu aja, menggunakan present continuous tense. Kedengeran nggak suaranya?
Quiz itu sekarang dah bikinnya. She is reading a book for 30 minutes. Oke, bagus. Next, nomor 2. Ika. He is wait. He is playing basketball. Yes. Ya, oke. Is this right? Ya. Okay. Oke, nomor 3-nya siapa tadi? Hilang ya? Nomor 3 mungkin Ferdi dulu ya. Ferdi bisa. Are they eating foods? Are they eating food? Food nggak mesti pakai S, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Oke. Berarti eat aja atau tetap eating? Are they eating food right now? Bisa. Oh. Gitu, seperti itu bisa. Jadi food gak perlu pakai S karena dia sudah jamak gitu ya. Oke. Terus next, Vioksa. He is crying and he is waiting for her mom to come home. Boleh sekali lagi pelan-pelan? He is crying and he is waiting for her mom to come home. Subjeknya apa? Kayak apa? Menunggu pulang dia di rumah. He is ya? Pakai he is? Ya, he is. Ya, oke. He is, oke. Terima kasih. William. I'm not playing football now. Oke, thank you. Terus Rizky. Jadi Rizky bikin kalimat satu pakai present continuous tense sambil saya absen. It is writing in the class. Oke. Terima kasih. Ahmad. Masih di mute. Mic-nya masih di mute. Bentar, Bu. Oke. Ahmad has not been smiling and die. Has not been. Nah, kan udah pakai has not been itu dia berarti masuknya bukan present continuous tense. Bukan yang pakai been. Ini formulanya yang ini nih, yang sederhana ini. Coba dibuat lagi. Bentar, Bu. Ya. Oke, sambil nunggu Miftakur. Bikin satu kalimat pakai present continuous tense. Masih kurang jelas? Nggak masuk suaranya? Nggak ada suara. Jadi cuma gema aja tadi. Untuk
Miftakur pakai ini ya, tulis di grup di chattingnya ya. Ini kayaknya ada trouble sama audio, nggak apa-apa. Terus ini, Li Jiang Liong. Bisa di turn on mic-nya. Yang lain siapa lagi ya? Okay. Iya, silakan. She is teaching at the Pelan-pelan. teaching at the moment. Apa kata kerjanya apa? Lagi ngapain? Teacher. He is Moment. He is teaching at the moment. Oke, kayaknya agak kurang jelas karena audio, tapi oke, sudah kelihatan pattern-nya. Terus Muhammad Mubin. Nggak putus-putus, Miss. Suaranya nggak Putus lagi. Kemarin udah aman ya? Kemarin udah aman kemarin. Berarti tulis di chatting aja. Kemarin iya, enak. Tulis di chatting aja sama kayak Miftakur. Oke, Ahmad. Itu nggak ada lagi ya? Biasanya kita masuk ke skill yang berikutnya. Ahmad. Gila sih, wah. Oh, Ahmad sudah tadi ya. Berarti tinggal Muhammad Mubin. Oke, kita bergerak ke yang lain. Jadi kalian yang ada present continuous tense, present perfect tense, simple present tense, kalian pelajari, gunakan setiap hari kalau bisa. Tapi biasanya yang bisa digunakan setiap hari kan yang simple present. Itu dibanyakin. Oke. Sekarang hari ini kita mau ngomongin soal skill listening ya. Listening. Boleh diceritain nggak ke saya? Biasanya kalau misalnya listening itu apa sih yang paling sulit buat kalian? Bisa apa namanya? Bisa tulis di chatting atau diomongin kalau bisa mic. Ada yang merasa kesulitan untuk mendengar dalam bahasa Inggris nggak? Terutama dari native speaker. Yes, Miss. Ya, boleh dibilangin itu kendalanya di mana? Ya, Majesty, kenapa? Kesulitannya mendengar itu apa? Oke, makasih Mubin ya. Aksen, oke aksen. Terus apa lagi? Live sama, oke. Sambil ini ya, sambil kita tunggu. Live sama live. Kalau live itu tinggal saya. I am living in. I live in this house. I live in this house since last year kayak gitu. Saya tinggal di rumah ini. Kalau life itu kehidupan. Jadi yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Gitu. Terus belum bisa membedakan bacaannya. Intinya ada breath sama breath. Itu emang benar kalau misalnya kasarannya tuh masuk ke fonologi ya, masuk di mana kita bisa membedakan ucapan ya. Kayak misalnya saya ngomong kalau misalnya live atau live
V-nya itu ada penekanan gitu ya. V-nya ada penekanan, jadi misalnya orang-orang native speaker terutama, dia akan ngomong F-nya itu lebih berat kalau dia V. Live or live. Tapi kalau misalnya pakai F, dia akan lebih tipis, live. Gitu. Itu memang hampir susah banget untuk dimengerti kalau kita nggak biasa dengerin. Nah, gitu ya. Harus dilatih memang. Live music sama live basic agak beda. Oh iya, live sama live. Live music itu kan musik yang langsung, siaran langsung gitu kan. Itu udah beda konteks lagi. Yang satunya padahal tulisannya sama gitu kan. I live here sama I attend live music itu udah beda. Padahal tulisannya sama-sama LIVE. Nanti saya tunjukin kenapa kok mereka bisa berbeda dan bagaimana membedakan tersebut. Ini kita ngomongin soal konteksnya listening ya. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah langsung dicatat di chatting. Saya jelaskan dulu. Oke. Udah meeting keempat ya. Semoga tetap semangat dan saya memang ngajarinnya dasar bahasa Inggris secara luas supaya apapun nanti kalian pilih jalan pekerjaan kalian bisa berguna yang saya ajarkan ini. Oke, listening skill. Yang pertama, tipsnya adalah start with a positive mindset for learning English. Listening strategy. Start with a positive mindset for learning English. Kalau misalnya mau kalian ulangin juga nggak apa-apa. Kenapa saya bilang positive mindset? Adalah gini, banyak dari kita tuh yang kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu udah takut duluan, udah kayak, waduh, aku nggak bisa nih dengerin orang ngomong bahasa Inggris gitu. Waduh, ini susah pasti dengerin orang bahasa Inggris, apalagi British gitu ya. Nah, itu mindset kita yang berbicara. Sehingga kalau misalnya mau berhasil dalam mendengar native speaker ngomong, kalau menurut saya bisa dengar native speaker, bisa dengar yang lain gitu. Itu adalah pura-pura aja saya ini bisa bahasa Inggris, tapi di mindset ya. Saya ini bisa kok bahasa Inggris, saya bisa kok dengerin. Itu mindset berguna banget. Karena ketika kita ngomong, ini susah, kita nggak bisa, itu kayak udah kasih tembok buat ilmu pengetahuan yang akan masuk atau pengertian yang akan masuk gitu. Jadi mindsetnya diubah dari yang ini susah menjadi saya bisa, walaupun ini butuh latihan, saya bisa. Yang kedua, listen, read, and speak in English. Seperti yang sudah saya ngomongin seminggu lalu, apa yang kita baca dan dengar akan mempengaruhi apa yang kita tulis dan katakan. Sehingga, bagaimana kita mendengar yang baik, jangan lupa untuk membaca, dan jangan lupa untuk diucapkan. Karena kalau misalnya cuma mendengar saja, itu ngomongnya jadi passive English ya. Itu nggak bisa berkembang gitu ya. Seperti ember, kalau kita buka kerannya dan embernya itu tidak dibiarkan, tidak ada yang dikeluarkan, dia akan luber dan menjadi sia-sia gitu loh. Jadi bagaimana untuk ngeluarin airnya dikit demi sedikit tapi embernya itu tetap terisi air, ya kita harus ada penyaluran, misalnya dikasih keran atau dikasih apa. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada yang dikatakan, nggak ada yang ditulis dalam bahasa Inggris, kalian nggak akan bisa belajar hal-hal baru gitu. Jadi belajar banyak hal baru, tapi juga sampaikan dalam pengucapan dan dalam tulisan. Semakin banyak kalian memberikan output dalam bahasa Inggris, semakin banyak hal yang bisa kalian pelajari dalam bahasa Inggris, ya. Terus yang ketiga adalah choose diverse listening materials. Artinya pilihlah material mendengarkan yang menurut kalian tuh berbeda-beda gitu ya, menyenangkan, berbeda-beda gitu ya. Boleh ada yang mau dengar di musik, tapi jangan musik saja. Boleh ada yang mau dari film, tapi jangan film saja. Ada yang dari baca buku, ada yang dari dengar podcast, speech. Variasikan. Variasikan. Sebisa mungkin kalian tidak bosan. Terus yang keempat adalah guess first from the context. Ini guess ini biasanya agak bingung sama guess tamu ya.
tapi bacanya sama gitu. Ini guess itu tebak. Tebak sesuatu dari konteksnya pertama kali. Apa sih konteks itu? Konteks itu kayak gini, kita lagi ngomongin makanan, sehingga apapun yang kita omongin itu nanti related sama makanan, entah makanannya atau minumannya atau penyajiannya gitu. Jadi kita konteksnya adalah makanan gitu. Beda kalau misalnya nanti kita ngobrol konteksnya adalah, ini dalam bahasa Inggris, konteksnya adalah perbengkelan ya. Perbengkelan, mesin atau apa, kemungkinan besar di tengah-tengah ngomongin kosakata obeng, gerinda dan bla 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 bla, ban, setir, rem, nggak akan tiba-tiba muncul donat gitu. Jadi itu kita ngomong dari konteks. Sama juga yang terakhir itu misalnya ngomongin soal kesehatan. Kita ngomongin kesehatan, ngomongin soal pengobatan, rumah sakit, puskesmas, bidan, ya itu kan related kan konteksnya. Itu juga most likely will not related, kalian nggak akan ngomongin soal misalnya traveling yang benar-benar soal planning, benar-benar soal schedule gitu. Itu namanya konteks. Jadi ketika kalian ngobrol dengerin native speaker-nya, ini lagi ngapain nih? Oh, ini aku lagi di sebuah touristy place gitu ya. Itu akan berbeda ketika, oh ini aku sedang dalam sebuah restoran, atau aku sedang dalam sebuah mobil yang menuju sebuah tempat gitu ya, lagi di touring gitu. Itu beda. Jadi pertama tebak dulu dari konteksnya. Tuh. Terus ini tipsnya lagi adalah understand the big ideas. Jadi kita tuh ngelihat listening itu langsung, nggak perlu yang langsung detail vocabulary-nya, tapi big ideas-nya gimana? Oh, orang ini, misalnya kita lagi dengar kamu ditanyain sesuatu, dia sebenarnya otak kita ini hebat banget, kita bisa langsung mengerti secara konteks. Oh, orang ini lagi kelaparan. Ide besarnya seperti itu. Biasanya gitu kan. Terus berarti ujung-ujungnya adalah antara dia nanya di mana tempat makan, atau tempat makan yang enak di mana, tempat makan yang murah di mana, atau yang sesuai dengan makanan tradisional di tempat itu di mana. Jadi big idea-nya ketemu, small idea-nya ketemu gitu. Kalau ada pertanyaan langsung taruh di chat ya, biar nanti saya bahas. Oke, apa yang harus dilakukan ya biar kita terbiasa sama bahasa Inggris? Yang pertama, pastikan teleponmu, HP, mempunyai English material, English listening material. Itu bisa dari kalian tuh punya media YouTube atau podcast, di mana kalian itu langsung bahasa Inggris, langsung bisa kalian gunakan. Terus yang kedua, turn boring time, waktu yang membosankan, into listening time. Misalnya kalian lagi ngantri, atau kalian lagi nungguin sesuatu gitu ya. Itu siapa yang nyanyi ya? Oke. Ya. Terus jadi ketika kalian menunggu, kalian lagi masak, kadang-kadang kan kita dengerin musik kan. Coba kita dengerin podcast, terbiasa aja. Tidak perlu harus langsung mengerti apa yang diomongin, tapi terbiasa aja. Dan make it fun and entertaining. Pilih yang kalian suka. Misalnya kalian emang suka soal K-pop gitu ya. Buat cari material dalam bahasa Inggris, dengarkanlah. Terus misalnya kalian suka memancing, ikutin itu gitu ya. Nah itu bisa subscribe to entertaining channel on YouTube atau Binge Watch. Binge Watch ini adalah ditonton langsung, ada 3 episode, ada 3 season ditonton semua langsung gitu ya. Binge Watch popular television series and movies kalau kalian mau gitu ya. Itu nonton Harry Potter langsung gitu 1 sampai 8 itu bisalah ketularan dikit Britishnya. Tapi diikutin kata-katanya. Oke, next. Apa yang harus dilakukan kalau saya nggak ngerti gitu ya? Pertama itu jangan dilawan. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ngerti beberapa part dari conversation. Jadi kan terbiasa dulu kan. Selama kamu mengerti ide utamanya. Seperti yang tadi bilang, oh iya dia emang cari makan gitu ya. Tapi detail vocabulary-nya kan nggak semua kalian kuasai.
Tapi paling nggak kalian tahu, oh dia cari makan gitu. Terus apa namanya? Otak kita ini hebat banget bahwa kita bisa mempunyai kemampuan untuk belajar maknanya dari kata-kata baru dari konteksnya. Jadi kita tuh cuma tahu dia mengucapkan 20 vocabulary, tapi kita cuma ngerti 5 vocabulary. Tapi yang lain tuh kayak kita familiar gitu. Jadi membuat konteks. Itu otak kita hebat banget, itu bisa mengenali. Jadi begitulah mengenali seperti itu kita waktu itu belajar bahasa Indonesia, sehingga itu kita bisa terapkan ke dalam belajar bahasa Inggris, bahwa kita bisa mengenal big idea-nya gara-gara kata-kata yang walaupun nggak kita ngerti tapi dia terucapkan gitu ya. Terus dengarkan sesuatu yang lebih mudah. Jadi kadang-kala kita memilih sesuatu yang terlalu berat, misalnya speech itu, oh itu berat ya gitu. Coba diturunin dikit levelnya. Kita coba dengerin yang mudah dulu, baru tambah lama, challenge yourself to listen more difficult materials gitu. Terus yang terakhir adalah read in English to learn new vocabulary. Sekali lagi, membaca itu sangat membantu kalian untuk listening. Jadi kalau misalnya kalian nggak familiar sama kata-katanya, bisa jadi karena kosakata kalian ini belum cukup banyak. Sehingga kalian nggak tahu ini ngomong apa gitu. Padahal hanya gara-gara kosakata itu belum pernah kalian kenali. Jadi membaca itu lumayan membantu untuk mengenali kosakata. Gitu. Oke, nanti kita habis istirahat, kita akan nonton video. Yang bisa nonton, saya akan setel, tapi kalau yang nggak bisa kalian setel, terus nanti akan kita bicarakan. Untuk sementara ini, ada pertanyaan kah? Kita masih punya 5 menit untuk ngobrol dan kalau ada pertanyaan langsung ditulis. Oh iya, kalau misalnya yang tulisannya sama, tapi bacanya beda. Oh ya, saya iniin. Oke. Ini ya. Ada namanya homonim, homofon, sama homograf. Homonim artinya kan sama. Homonim, ini homograf itu artinya tulisannya sama, tapi bacanya beda. Homofon, tulisannya beda, tapi suaranya sama. Kayak guest sama guest, tebak sama tamu gitu ya. Terus homonim, ini artinya sama, tapi tulisannya beda. Gitu ya. Jadi, ini ya, homograf. Kata-kata yang mempunyai tulisan yang sama tapi memiliki suara yang berbeda. Seperti lead, lead itu menuju ke depan, sama lead. Lead ini adalah bagian dari salah satu metal ya. Nah, itu bagaimana kalian bedanya dari konteks. Lagi ngomongin soal mineral dan kandungan di dalam bumi, atau lagi ngomong soal ya saya lagi mau tour nih, jadi I will be the leader gitu. Kayak gitu. Terus wind, to follow a course that's not straight, ini kayak bengkok gitu. Dan wind, a gust of air, kentut atau bisa air gitu. Bukan air, angin kayak gitu itu bisa. Terus bass itu low deep sound or bass jenis ikan. Kalau misalnya di chef ini pasti harus familiar sama ini. Jadi nggak akan ngomongin dua ini. Homofon adalah sama suaranya, tapi tulisannya beda. To, there. Jadi kalian harus mengerti pengucapannya beda. Ini pray and pray. Pray ini doa, mangsa, dan ini mangsa. Gitu. Habis itu yang terakhir adalah graph. Tulisannya sama, omongnya beda.
Terus, oh ya, terus kalau phone suaranya sama tapi tulisannya beda. Nah, ini homonim. Sebuah kalimat yang yang diucapkannya sama tapi memiliki suara yang berbeda dan arti yang berbeda. Jadi homonim ini bisa dua-duanya, homograf dan homofon. Tetapi dia akan sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi apa namanya? Homonim ini adalah sebuah kesamaan baik homofon maupun homograf. Jadi ini kalian akan banyak ketemu ini, kok tulisannya beda ya? Kok tapi bacanya sama? Kok tulisannya sama tapi bacanya beda gitu. Kayak gitu ya. Jadi dibiasakan. Kayak gini misalnya homonim ini contohnya gini. The baseball pitcher drank a pitcher of water. Nah, ini kok ada pitcher yang sama ya? Nah, artinya apa? Pitcher ini di baseball ini kalau nggak salah penangkap ya atau pemukul, salah satu dari situ. Meminum a pitcher of water, pitcher, tempat minum itu. Sama-sama pitcher tapi beda ya. Artinya apa? Kayak gitu. Jadi nanti kita akan coba dengerin satu material, kita diskusikan apa artinya. Jadi kalian bisa istirahat dulu, bisa minum dulu, ke kamar kecil dulu. Kita ketemu sekitar ya 5-10 menit lagi ya. Jangan lupa catat pertanyaan yang kalian mau tanyakan. Selama kita masih bisa diskusi ini, tanyakan apapun yang kalian mau tanyakan. Oke. Sampai jumpa.